Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Bapak saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali penyampaian khutbah kita pada kali ini, pertama sekali khatib mengajak di sini dan kita semua, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Seiring dengan itu, salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kita kali ini kita memberi judul khutbah kita adalah 3 indikator ketakwaan dan dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Kita ingin membahas beberapa indikator orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala dan apa dampak dari perbuatan itu kepada diri kita, jiwa kita dan mental kita. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tadi kita bacakan surat Ali Imran 133 dan 134 yang artinya adalah dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan di Tuhan kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengeluarkan atau memberi nafkah orang lain dalam keadaan lapang dan sempit, dan orang-orang yang mengendalikan marahnya, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pada ayat ini pertama kita menemukan satu amar. Amar itu perintah dari Allah kepada kita, yaitu untuk kita bersegera, untuk tidak berleha-leha, tapi menyegerakan. Yang disuruh kita untuk menyegerakan pada ayat ini adalah supaya kita bersegera mohon ampun kepada Allah. Artinya kita segera beristighfar, memohon keampunan darinya. Ini tentunya berkaitan dengan rahasia kehidupan kita, bahwa kita tidak dapat menerka bagaimana perjalanan hidup ini. Maka oleh sebab itu jangan biarkan diri kita dinodai oleh sesuatu yang tidak baik, maka kita disuruh untuk menyegera membersihkan jiwa kita. Tapi juga pada ayat ini dijelaskan bahwa surga itu peruntukan untuk orang-orang bertakwa, saking luasnya surga itu. Tapi yang jelas pada ayat ini katakan siapa orang bertakwa itu. Sudah jemaah Jumat rahimakumullah, selama ini mungkin sebagian kita memahami orang bertakwa itu adalah orang yang selalu bermunajat secara vertikal kepada Allah, beribadah, selalu beribadah, ya benar. Tapi sesungguhnya ketakwaan itu tidak hanya dikaitkan dengan ibadah individual kita secara vertikal kepada Allah. Tapi ketakwaan kita itu dikaitkan dan dihubungkan, dikaitkan, disangkutkan dengan perilaku kita kepada orang lain. Jadi ketakwaan itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah semata-mata, hubungan kita hablum minallah, tapi ketakwaan itu juga dikaitkan dengan hablum minannas kita. Bagaimana kita bersikap dan berbuat kepada orang lain. Pada ayat yang kita bacakan, kita menemukan ada 3 indikator orang itu bertakwa di sisi Allah. Dan ketiganya itu tidak dikaitkan dengan hubungan vertikal ibadah langsung kepada Allah, tapi dikaitkan dengan perilaku kita kepada orang lain. Pertama, orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang yang mau memberi nafkah, membantu, menyantuni, melapangkan
kehidupan orang dengan harta yang dia miliki. Kapan itu? Dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi menolong orang lain itu tidak hanya dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan sempit pun kita disuruh oleh Allah sesuai dengan kemampuan dan kadar yang kita miliki. Jadi ketakwaan kita itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita mengatakan diri kita orang bertakwa, tapi kita tidak peduli, tidak berempati dengan lingkungan, dengan orang yang butuh bantuan, dengan orang yang sangat berharap perhatian kita. Jadi ayat ini mendorong kita, pedulilah kita kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita sesuai dengan apa yang kita miliki dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Persoalannya adalah apakah ketika kita membantu orang lain ada sesuatu yang kita dapatkan secara kejiwaan kita? Jawabnya ada. Jadi kita di dalam ilmu kesehatan memiliki satu hormon dalam tubuh kita ini. Nama hormon itu adalah hormon endorfin. Hormon endorfin itu secara kesehatan sangat menentukan kondisi diri seseorang. Ketika hormonnya ini stabil, baik, maka orang itu akan cenderung hidupnya tenang, bahagia, happy bahasa keseharian kita. Oleh sebab itu, terkait sekali keadaan kejiwaan kita dengan hormon yang kita miliki itu. Lalu persoalannya, bagaimana menjadikan hormon itu bisa stabil sehingga orangnya bisa tenang, bahagia, dan enjoy juga. Ternyata orang itu harus melakukan aktivitas-aktivitas. Aktivitas yang sangat besar kontribusinya untuk menjadikan hormon kita itu baik sehingga orang itu bisa lebih baik adalah berbagi, membantu dan menolong orang lain. Jadi semakin orang itu sering menolong, semakin orang itu sering melapangkan urusan orang lain, semakin dia banyak berempati dengan orang lain, maka hormonnya akan semakin bagus, dia akan semakin sehat secara kejiwaan. Dia akan semakin berada pada kondisi yang menyenangkan. Dan hatinya akan lapang, ketentram. Beda dengan orang yang kikir. Beda dengan orang yang tidak mau berbagi. Dia tidak bisa membangun kekuatan hormon dia itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan ini dengan surat At-Taubah ayat 103 itu jelas. Ketika Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah harta-harta mereka itu sebagai sedekah. Harta itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka yang telah memberi itu. Sesungguhnya doa kalian itu kata Allah akan memberikan sakanul lahum, ketenangan bagi orang yang berberi itu. Jadi secara kita teliti, secara ilmu kesehatan mental, ternyata ayat ini memberikan jaminan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, lalu orang itu mendoakan kita, ada sebuah kekuatan yang akan datang kepada kita, itu kebahagiaan. Inna salataka, sesungguhnya salawat kalian, doa kalian sakanul lahum, itu akan menguatkan jiwanya, menenangkan batinnya. Jadi artinya apa? Salah satu terapi jiwa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup ini lebih berarti, lebih tenang, perbanyak sedekah. Perbanyak memberi, perbanyak melapangkan urusan-urusan orang lain. Itu jaminan jelas. Jadi kalau begitu ketakwaan yang kita perbuat dalam hidup ini tidak hanya bahagian cara kita untuk menumpuk, memperbanyak saldo-saldo amal kita, tapi secara tidak langsung apapun aktivitas yang kita lakukan itu akan memberikan dampak kepada diri kita. Kita ungkapkan rahasia ketika Allah menyatakan umpamanya satu kebajikan yang kita lakukan, sedekah yang kita perbuat, itu sama seperti umpama menanam satu biji ke dalam tanah, dan satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu berbuah 100. Jadi secara kuantitas, satu ditanam, buahnya 700. Ini tidak bisa kita terjemahkan dengan kuantitas, dengan angka-angka. Jangan punya pikiran kita nanti saya berinfak 100, kenapa saya tidak mendapatkan kali 700 dari 100.000. Tidak begitu.
tapi kita pahami secara kualitas. Artinya apa? Ketika kita membantu, maka berpuluh-puluh kebajikan akan kita dapatkan dalam hidup ini. Seperti ratusan yang akan muncul dari satu yang kita tanam. Jadi dapatlah kita pahami bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menguatkan hubungan sosial di antara kita. Berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita saja, tidak hanya memikirkan kebutuhan kita saja, tapi kita juga disuruh memikirkan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita. Yang kedua, ada tiga indikator ketakwaan itu adalah wal qazimin al ghaiza, orang yang mengendalikan marah atau emosi. Ya. Berat, mengendalikan marah dan emosi itu berat ketika kita punya kesempatan untuk marah. Kita punya kesempatan untuk menumpahkan kebencian, kemarahan kita. Jika ada orang yang salah, kita bisa memarahinya. Tapi pada ayat ini katakan orang bertakwa itu orang mampu mengendalikan marah dan emosi. Lalu kita bawakan kepada hidup kita, apa sih dampaknya kepada diri kita ketika kita mempraktekkan mengendalikan marah itu. Maka Rasulullah mengatakan kalau marah silakan berwudu, duduk. Kalau masih juga marah silakan berwudu dan menjauhlah. Ternyata ada dampaknya kepada diri kita apa? Hal yang banyak membuat kita tersungkur, terjatuh, penyakit, bahkan segala macam. Pecah pembuluh darah salah satu faktornya karena kita tidak bisa mengendalikan marah itu. Ya. Tidak bisa mengendalikan marah kita. Tapi ketika marah itu bisa kita kendalikan, kita manage menjadi sebuah nasihat, maka itulah ketakwaan itu. Ketakwaan itu adalah ketika orang memiliki peluang untuk marah, tapi marah itu diolah menjadi sebuah nasihat, maka dia akan sehat. Jadi orang yang bisa memanage hatinya untuk tidak marah-marah terus, dia akan sehat. Yang terakhir yang ketiga itu adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu artinya sama seperti kita memikul beban yang berat. Ada sebuah kebencian di hati kita karena ada orang yang salah kepada kita. Itu sama ketika kita memikul beban yang sangat berat di pundak kita atau di kepala kita. Ketika kita melakukan mengurai itu dengan memberikan maaf, itu artinya sama beban yang berat itu akan susut dari diri kita. Jadi oleh sebab itu kita dilarang oleh agama menyimpan kebencian. Ya, lebih baik kita maafkan. Ya. Kenapa? Karena memaafkan itu ada mendatangkan kesejahteraan. Coba kita lihat hari ini betapa banyak ya, kejahatan-kejahatan atau kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak saja di rumah tangga. Ya, itu karena tidak mampu memanage kemarahan itu menjadi sebuah maaf dan tidak memaafkan orang lain yang berbentuk kebencian itu. Maka oleh sebab itu ternyata agama Islam, hukum-hukum dalam Islam itu semuanya berdampak positif kepada diri kita. Disinilah pentingnya kita dalam beragama itu butuh melakukan pikiran. Berta'akul kita terhadap apa yang ada dalam agama kita. Tidak cukup hanya kita lakukan perintah itu, tapi kita renungkan, kita tadaburi, kita gali apa rahasia yang ada di dalamnya. Hanya dengan demikianlah kita akan merasa enak dengan agama kita, sehingga beragama tidak menjadi suatu beban bagi kita. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka dengan demikian sebagai kesimpulan dari khutbah kita adalah marilah kita menerapkan dalam kehidupan kita perilaku takwa itu dari tiga yang kita sebutkan, yaitu marilah kita menjadi orang yang dermawan. Semakin dermawan kita, maka kita berkesempatan akan lebih lapang jiwa ini. Yang kedua, marilah kita hindari hidup ini dari marah yang tidak berketentuan, karena itu memicu penyakit yang luar biasa pada diri kita. Yang ketiga itu adalah mari pula kita senantiasa memaafkan orang lain. Semoga kita selalu dalam kesehatan mental. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma. Wa ya ibadallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر